Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Khadifiddin, para hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah atas izinnya. Apapun yang terjadi semuanya tidak akan mungkin terjadi melainkan atas izin Allah. Lepas dari hal itu Allah suka ataupun tidak, yang baik ataupun yang buruk, semuanya terjadi atas izin Allah. Ketika kita melakukan ketaatan, itu pun atas izin Allah. Kemaksiatan juga sama. Tidak mungkin terjadi kemaksiatan kecuali atas izin Allah. Hanya saja yang namanya kemaksiatan Allah tidak suka, dan ketaatan Allah cinta. Makanya di dalam Quran, untuk perbuatan yang tidak baik Allah sebut Allah tidak ridha. Seperti halnya ibu ketika ada anaknya minta izin mau naik gunung, ya, bersama teman-temannya. Karena keseringan dia minta, ibunya awalnya bilang gak usah abang gak usah naik gunung. Tapi dia tiap hari zikirnya, mah naik gunung mah aku pengen naik gunung sama kawan-kawan. Ya, setiap hari mungkin 3-4 kali dia minta izin. Akhirnya diizinkan tidak? Kenapa diizinkan? Karena sering minta. Saat terjadi sesuatu yang tak diinginkan, nanti mamahnya ngomong apa? Nah, mamanya nggak ngizinin awalnya, tapi karena dimintain terus, akhirnya diizinkan. Saat terjadi sesuatu yang tak diinginkan terjadi, nanti mamahnya ngomongnya apa? Hah? Gimana ngomongnya? Misalnya ya, ada temannya yang kecelakaan, naudzubillah. Nanti pasti mamanya gerutu di rumah, tuh kan? Mama bilang apa? Begitulah kekafiran. Ya, tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah, hanya saja Allah tidak ridha. Ya. Siapa yang berikan izin? Ibu ke anak ibu. Tapi ibu enggak ridha. Enggak rela, dengan berat hati. Itu manusia. Kenapa kita sebut semuanya terjadi atas izin Allah? Masakan mungkin ada orang kafir ataupun ada orang yang ingin bermaksiat, membohongi rakyat. Contoh ya, dia punya mulut, kalau mulut bisa bicara, dia akan bicara. Sekiranya ada orang ingin bermaksiat, tiba-tiba Allah kunci mulutnya, nggak bisa ngomong. Berarti tidak terjadi sistem yang sudah Allah bangun sejak awal. Karena setiap orang yang membuka mulutnya dan ingin berbicara, pasti ada kan keluar apa yang dia ingin sampaikan. Itu namanya atas izin Allah. Begitu juga ketika orang ingin membuat undang-undang. Dia punya otak, Allah berikan. Dia bisa menulis, 2 dia bisa berpikir, 3 dia bisa ikut rapat, 4 dia bisa ngasih duit. Semuanya itu atas izin Allah. Orang yang ngasih duit, ya dia tinggal ngasih. Orang yang berpikir, tinggal berpikir. Orang yang rapat, ya tinggal rapat. Semua itu terjadi karena apa? Atas izin Allah. Tapi Allah suka tidak? Allah enggak suka. Nah, Allah tidak suka, inilah disebut oleh Quran, Allah itu tidak la yarda, tidak ridha. Nah, lantas kita semuanya untuk apa? Kalau kita gunakan lisan kita untuk taat, Allah suka. Jika kita gunakan lisan kita, tangan kita untuk mencatat, untuk menandatangani yang baik-baik, Allah cinta. Allah suka. Jika kita rapat untuk mensejahterakan rakyat, makanya Allah suka. Tapi kalau untuk menzalimi rakyat, Allah tidak ridho. Itulah mengapa
apapun yang terjadi tidak mungkin terjadi pasti kecuali atas izin Allah. Atas izin, maksiat terjadi atas izin. Coba ada orang ingin bermaksiat, dia baru langkahkan kakinya, tiba-tiba langsung kram, mati. Berarti tidak berlaku sistem yang sudah Allah bangun. Karena siapapun yang ingin bergerak, kemudian dia berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia melangkah, turun tangga, yang satu ingin taat, yang satu ingin maksiat. Dua-duanya sama. Sistem Allah berjalan, berlaku di situ. Karena dia ingin berjalan, maka berjalanlah dia. Tapi oleh Allah, saat dia gunakan untuk taat, Allah suka. Kalau dia gunakan untuk maksiat, Allah la yarda. Apa la yarda? Tidak ridha. Makanya tidak ridha itu artinya Allah enggak senang. Ya. Nah, yang terjadi di muka bumi, Allah tidak suka kalau itu perbuatan kekufuran. Apa itu kufur? Kufur itu yang paling mudah, artinya cover, cover. Ya. Buku itu ada covernya. Nah, cover buku itu untuk melindungi isi buku. Ya. Orang kafir disebut kafir karena apa? Allah sudah berikan nikmat yang banyak, tapi mereka tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Atau tidak mau berterima kasih kepada Allah. Itu disebut kafir. Makanya petani, ya, itu pun disebut kafir dalam bahasa Arab, dalam artian ketika dia menggali tanah, kemudian apa? Dia meletakkan benih, kemudian ditutup lagi. Nah, perkara menutup benih sesudah lubang itu dibikin lubang, masukin benih, itu namanya kafir. Allah juga sebutkan dalam Quran. Ya, di dalam Quran ada satu ayat yu'jibul kuffar. Orang-orang kafir, kalau terjemahannya, al-kuffar itu takjub dengan tanamannya. Berarti siapa? Petani. Al-kuffar dalam Quran Allah artikan, Allah sebutkan pada kita, ceritakan pada kita yang kita artikan dengan petani, bukan orang kafir. Tapi jangan pula ibu-ibu ketemu petani kafir. Nah, jangan. Ya. Karena secara bahasa arti kafir itu adalah menutup. Ya, kafir artinya menutup. Makanya siapapun yang berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Dan dia bertaubat, Allah katakan yukaffir. Allah akan cover. Yang akan di-cover oleh Allah apanya? Dosa-dosanya. Gara-gara apa? Dia sudah bertaubat. Jadi mengcover itu ya bahasa Inggris, tapi bisa kita gunakan dalam bahasa Indonesia kita. Dan bahasa Arab artinya kafir. Makanya kata-kata kafir paling lembut sebenarnya untuk disematkan kepada orang-orang yang kafir. Tetapi oleh mereka yang kafir, rasa-rasanya itu kata-kata yang paling sadis mereka apa? Mereka rasakan. Coba ya, bisa nggak ibu-ibu bikin kata-kata yang seperti kafir ini? Orang mukmin kalau faham kafir itu tadi menutup. Dia tidak menganggap pemberian Allah. Misalnya kita dikasih, si mas ngasih ibu duit ya 5 juta. Ngasih ibu duit 5 juta. Ibu ya pakai amplop lah ya. Karena kalau rekening ibu-ibu nggak nganggap. Udah biasa kalau angka. Kalau udah bentuknya fisik gitu kan, itu Masya Allah luar biasa. Ya. Dikasihnya ibu uang 5 juta, ibu kalau berterima kasih pasti dia senang. Tapi kalau ibu nggak nganggap, gimana rasanya itu si masnya itu? Biasa aja. Dikirimin, ditransfer 5 juta, biasa aja. Nggak digubris sama sekali. Dikasih uang 5 juta cash pun nggak digubris sama sekali. Itu kita nggak bisa sebut kafir. Tapi orang kafir dia nggak menganggap, ya, tidak menganggap pemberian Tuhan adalah dari Tuhan. Itulah yang membuat dia disebut apakah? Kafir. Makanya sebagai manusia ketika ada yang memberi, kemudian saat dia memberi tidak dibalas dengan apa-apa, sedih tidak bu? Sedih nggak bu? Tapi kalau ibu beriman, ibu nggak sedih. Kalau ibu beriman, ibu nggak sedih. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat ke kita. Apakah Allah butuh? Allah nggak butuh. Allah cuma pengen nguji doang. Ya, Allah apa yang berkurang? Misalnya contoh. Ya, ini botol. Botol ini berada di dalam bola yang besar. Ya. Ibu tumpahin air dari botol, apakah airnya berkurang?
Berkurang nggak? Berkurang dari botol, tapi dia masih di dalam bola yang besar. Allah berikan semua nikmatnya, semua jagat raya ini punya Allah kok. Ibu hambur-hamburin nggak akan berkurang dari kerajaan Allah. Sebenarnya begitu, Bu. Ya. Ibu makan, tidur, apalagi berikan sesuatu, ibu terima sesuatu, semuanya masih di dalam bola yang besar tadi. Jadi Allah nggak ada masalah bagi Allah, nggak akan berkurang walaupun setetes air. Nggak akan berkurang karena semua kerajaan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikir kalau kita ngasih orang duit kemudian berkurang harta saya. Bagi Allah nggak berkurang, justru siapa yang memberikan duitnya, dia bekerja, dia kasih duitnya ke orang lain yang membutuhkan. Orang yang seperti itu bagi Allah dia adalah meminjamkan untuk Allah. Karena apa? Karena si miskin ini, yatim ini pun makhluk Allah. Karena Allah yang cover dia. Nah, cara pandang begini semuanya oleh Allah diajarkan untuk kita melalui kalamnya. Apa kalam Allah? Al-Quran. Makanya tidak ada yang lebih hebat dari kalam Allah. Karena apa? Kalam Allah ini bukan makhluk. Bukan makhluk. Ya, Nabi makhluk, ayah kita makhluk, bumi ini makhluk. Tapi kalam Allah Al-Quran itu bukan makhluk. Makanya dengan tadabbur Al-Quran kita kepingin kita dekat banget dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalamnya via Al-Quran. Maka di saat pandemi, di saat non pandemi, semuanya kita pingin butuh apa? Bimbingan Al-Quran. Baik, nanti jam 1 ada kumpul di mana? Di istana. Ibu mau berangkat tidak? Insyaallah. Ustaz, afwan Ustaz, hari ini anak ngaji mau ke istana Ustaz. Sekarang, ibu ikut bimbingan siapa? Kalau mau ikut bimbingan Quran, apa yang harus ibu kerjakan di istana? Merusak, bakar halte, copotin pelang, atau seperti 212, rumput pun tak ada yang terinjak. Itulah butuhnya pembimbingan. Kalau dari alumni 411 dan 212 yang terekam dalam benak mereka semuanya adalah apa? Tunggu komando ulama. Makanya enak, rumput saja tidak ada yang injek. Tapi kalau tanpa bimbingan para ulama, tanpa bimbingan Al-Quran dan Sunnah, apa yang terjadi? Pengerusakan, apalagi dihancur, vandalisme dan lain-lain sebagainya. Itulah butuhnya apa? Al-Quran. Kalau nggak punya itu, coba sekarang buka Al-Hajj. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin atur semuanya. Dan kita ingat, silakan lakukan apapun. Allah tidak larang, ya, tapi Allah bisa jadi tidak senang dengan yang kita kerjakan gara-gara tidak ada bimbingan ataupun sesuatu yang membimbing kita, baik dari Quran juga dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hajj, surat keberapa Al-Hajj? 22. Maafin Israfil ya, tadi terlambat barusan dari pemakaman di Depok. Ya, dimaafkan tidak? Tadi udah lihat-lihat jam ini, cuman 20 menit aja, sholatin ke makam langsung cabut. Ya. Oke, sudah dapat? Ayat berapa emangnya? Ayat 40. Ya, ayat 40. Atau ayat 39-nya dulu boleh, enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Okey, Bu Yus dulu baca terjemahannya. Oke, ini nomor 1. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang kalau ibu lagi adem ayem duduk, lagi bikin kue gitu kan, lagi masak, goreng, nggak usah dilanjutin. Tiba-tiba ibu mau ya, yuk kita perang, boleh nggak Bu? Lagi tenang-tenang, terus tiba-tiba ibu mau pergi perang, boleh nggak? Kenapa nggak boleh?
Allah cuma bilang diizinkan untuk memerangi bagi orang yang dizalimi. Maka ayat ini dari rentetan tahapan jihad itu, ini ayat pertama yang diturunkan. Jadi Allah kasih izin dulu. Allah bilang apa? Diizinkan untuk memerangi, untuk berperang, menghabiskan musuh yang menyerang kamu kalau kamu dizalimi. Jadi ayat jihad itu tidak langsung serta-merta Allah bilang perangi mereka, enggak. Tapi tahapan pertama adalah ayat ini. Diizinkan. Ya. Kenapa diizinkan untuk memerangi? Karena kita dizalimi, ditindas, dikibulin tuh. Udah dipilih, ditipu. Diprank. Ada ya, semangat betul yang jilbab biru ya. Serafil kaget-kaget tadi malam baca Facebooknya, la ilaha illallah, mau dipotong-potong presiden tuh. Oh canda, udah enggak usah lanjut langsung. Enggak usah dilanjut. Allah bilang udhina, diizinkan. Bukan perintahnya untuk apa? Kau perang duluan, tidak. Tahapan pertama jihad itu adalah diizinkan untuk memerangi karena kita ditindas, dizolimi, dianiaya. Jadi kalau ibu merasa dianiaya, bukan merasa, kalau ibu dianiaya, dizolimi, boleh dapat izin dari Allah. Jangan gitu digetok, di apa lagi, didor kakinya, diem aja. Sabar Ustaz, sabar. Ya boleh sih pilihan, tapi oleh Allah sebenarnya sudah diizinkan. Ya, udah ditempeleng, pak gitu kan. Ambil palu, dipukul, diem aja, sabar. Enggak, kalau sudah dizolimi itu diizinkan untuk membalas. Tapi kalau milih sabar boleh tidak? Boleh aja. Boleh aja, Bu. Jadi sebenarnya semuanya pilihan. Pasti kita diuji, tapi sabar itu adalah pilihan. Kapan kita akan bersabar? Nah, zaman Nabi SAW begini. Ada sahabat-sahabat sudah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian ada perjanjian antara orang Mekah dengan orang Madinah. Perjanjiannya yang isinya salah satunya, kalau ada orang Madinah ke Mekah, boleh balik enggak? Enggak boleh. Tapi kalau ada orang Mekah ke Madinah, boleh balik lagi. Ya, awalnya kan sudah ada perintah hijrah. Semuanya yang di Madinah, yang di Mekah supaya berhijrah. Tapi ada yang belum mampu berhijrah karena tidak punya uang tiket kan, nggak bisa naik pesawat, tidak punya kendaraan. Kebayang Bu, 500 kilometer, panas, butuh ada orang yang menunjukkan jalan, kemudian butuh kendaraan, kan sangat berat perjalanan hijrah itu. Nah, ada orang-orang yang berhijrah, alhamdulillah, tapi ada yang belum sempat berhijrah karena banyak hal. Nah, sesudah Nabi di kota Mekah, dan sesudah Nabi di kota Madinah, Nabi kan yang terakhir berhijrah. Nah, ada orang-orang yang pingin ke Madinah. Nah, saat dia ingin ke Madinah, ternyata mereka sudah dalam perjanjian. Boleh enggak? Dalam perjanjiannya tadi orang Mekah, kalau ke Madinah kan tadi harus boleh dipulangkan. Tapi orang Madinah enggak boleh dipulangkan. Kemudian ada sahabat, ada orang Islam, ya, namanya Abu Jandal. Siapa? Abu Jandal. Karena Abu Jandal ini dipakai namanya oleh teman kita dari Indonesia yang ada di sana, maka dari situlah lahir muncul hilang L-nya. Ya. Jadi nama sahabat ini siapa? Abu Jandal, ada lamnya. Bukan ada L, ada lam, ada huruf lamnya. Ya. Oke, Abu Jandal ini dia masuk ke kota Madinah. Hijrahlah dia, berangkat pergi hijrah. Sampai dia di Madinah, dia tidak mau balik. Karena pengen gabung sama Nabi. Mungkin pas itulah dia bisa berangkat. Berangkatlah dia, tapi saat berangkat itu sudah dalam perjanjian antara kota Mekah dengan kota Madinah. Beliau nggak mau pulang. Nah, karena orang-orang ini nggak mau pulang, akhirnya dijemput oleh orang-orang kafir Quraisy kota Mekah. Datang mereka jemput. Gimana Bu? Nabi boleh nggak belain mereka? Jadi perjanjiannya apa? Kalau orang Mekah
Datang harus apa? Balik lagi. Nggak boleh menetap. Kalau orang Madinah datang, ya apalagi Muslim, susah lah. Tapi mana ada yang mau hijrah ke Mekah waktu itu kan? Kemudian karena dia nggak mau pulang, mau menetap, dijemput paksa oleh orang-orang kafir. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak mau pulang. Kata Nabi, gimana nggak mau pulang? Anda udah dijemput. Kita kan sedang dalam perjanjian antara kota Mekah dengan kota Madinah. Ya sudah, dengan berat hati dia harus terima kan. Nabi nggak bisa bantu dalam perjanjian, karena orang beriman itu tidak boleh mengkhianati perjanjian. Gak boleh. Akhirnya apa? Ya sudah, baliklah dia. Nah, sampai di Dzulhulaifah, kalau bahasa kita hari ini apa? Bir Ali. Ya kurang lebih 9 km dari Masjid Nabawi atau 10 kilo. Sampai di Bir Ali situ, Dzulhulaifah, dia bilang ke yang jemput, "Bos, bagus juga pedang ente, Bos." Ya, pedangnya ente, bagus. Terus lihat dong, lihat. Mau dikepoin tuh pedang. Ya, coba dikasih. Akhirnya diapain sama dia? Dipinjam, terus bismillah, Allahu Akbar, tak dibunuh yang jemput. Bu, gimana Bu? Ibu mau dukung siapa? Nabi bilang apa tadi? Ya, kan kita sedang dalam perjanjian. Antara kota Mekah dengan kota Madinah ada perjanjian. Dan antum pula datang di saat perjanjian itu. Kan nggak mungkin saya batalin perjanjian gara-gara kaum muslimin datang. Akhirnya dijemput paksa. Sampai di Dzulhulaifah, tiba-tiba si pedangnya ini dipinjam sebentar. Buat apa? Buat nusuk yang jemput. 2 yang jemput. Yang satu sudah apa? Sudah berlumuran darah. Kemudian yang satunya lagi lari balik lagi ke Masjid Nabawi ketemu Rasulullah. Muhammad, teman aneh dihajar sama Abu Jandal. Mati dia. Gimana Bu? Posisi ibu sebagai pemimpin, ibu mau belain siapa? Ya, jawab. Bismillah. Yang satu orang kafir, yang satu orang Islam. Ayo. Mau belain siapa? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa live streaming. Yang penting enggak sebut nama. Sebut nama Abu Jandal boleh. Kan bukan Abu Janda. Enggak apa-apa, Bu. Tenang aja. Ya. Kalau ada apa-apa, ya qadarullah. Atas izin Allah. Ya. Yang enggak suka mereka, bukan kita. Baik. Ibu mau pilih siapa? Abu Jandal kah atau yang jemput dari kafir Quraisy? Yang mau dibelain siapa? Ini sedang dalam perjanjian. Berarti yang benar yang mana? Nabi nggak boleh. Kita nggak bisa nyalahin orang Islam. Orang Islam itu dia salah dan benernya harus dibelain. Kok bisa Ustaz? Nabi yang ngajarin. Kok bisa? Lihat kata Nabi, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Tapi menolong orang yang zalim, bagaimana caranya ya Rasulullah? Yang dizalimi kami tolong, kami bisa, kami tahu menolong orang yang dizalimi. Tapi orang zalim kok ditolong? Menolongnya adalah cegah dia jangan sampai berbuat zalim. Nah, itulah agama kita. Tapi sayangnya hari ini sama-sama muslim, cuman sukanya kita apa? Menyalahkan. Makanya ikut bimbingan siapa kita? Saling menyalahkan sesama muslim tuh ikut bimbingan siapa? Rasulullah nggak pernah menyalahkan. Nah, harus pakai strategi kan? Contoh ya, ini ada orang Islam dikejar-kejar sama orang kafir. Ya, Nabi ditanya, Pak, lihat orang itu enggak tadi Pak? Lewat sini Pak. Nabi geser sedikit tempat duduknya. Kata Nabi, semenjak aku di sini enggak lihat. Padahal Nabi cuma apa? Geser sebentar, geser sedikit. Benar enggak Nabi? Benar. Disinilah strategi.
Kalau kita sampai saling menyalahkan sesama muslim, nah itu yang masalah. Padahal di Al-Quran Allah bilang orang-orang kafir itu senantiasa melindungi. Lihat Perancis, siapa yang dilindungi oleh Perancis? Misalnya Amerika, mana lagi? Rusia, mana lagi? Cina, kan saling melindungi mereka. Tapi sama-sama muslim. Turki begini, Emirat nggak mau. Indonesia bareng Turki, tawaran dari Cina, wah macam-macam. Itulah butuhnya ilmu. Tanpa ilmu kita. Makanya perintah pertama Iqra. Kita ini butuh dua, minimal kita semua butuh dua, ya, ilmu dan yang kedua akhlak. Ilmu dan akhlak. Ilmu itu nanti manfaatnya buat di sini nih. Kita bisa mikir, kita bisa menentukan. Tapi kalau untuk membuat orang itu jatuh hati pada kita, bukan ilmu. Bukan hanya ilmu, tapi kita butuh apa? Akhlak. Biar kalbunya yang mulai jatuh cinta pada kita. Makanya kita butuh dua. Apa yang pertama tadi? Ilmu dan akhlak. Nah, akhlak ini bisa membuat hati itu apa? Lembut, terenyuh hati itu melihat, masya Allah baik betul dia, ya kan? Dia dicubit nggak dibales, dijambak rambutnya nggak ngebales, malah apa? Allahumma ya Allah maafkan dia, gitu. Ada nggak ibu-ibu bisa gitu bu? Dijambak rambutnya, ya Allah maafkan dia, ya Allah aku yang salah. Itu akhlak bu. Ya. Coba ya, jadi kita minimal punya dua. Ilmu tadi bisa menentukan, bisa berpikir, akal ini ya. Akal kita berfungsi lah dengan ilmu. Tapi kalbu akan bisa berfungsi dengan akhlak. Ya, kita bisa bikin orang jatuh hati karena akhlak yang baik. Makanya kaum muslimin harus butuh dua ini. Ya, butuh dua. Balik ke cerita tadi Abu Jandal. Ibu mau pilih yang mana berarti? Abu Jandal atau si kafir yang tadi dia berlari dari Zulhulaifah. Ya Muhammad, saudara kamu, temanku dibunuh sama orang kamu, orang Islam. Gimana bu? Akhirnya Nabi bilang, "Waiha mis'ara harbin law kana ma'ahu rijal." Kata Nabi, ente bikin gara-gara, bos. Ya, gawat. Kalau ente punya orang enggak ada masalah. Masalahnya ente cuma sendirian. Kalau dia punya tentara nggak ada masalah kan? Nabi dalam perjanjian, ya kawan kita ini pula apa? Bunuh yang jemputnya. Akhirnya punya inisiatif dia, ya sudah. Di Madinah tidak diterima, di Mekah tidak mau. Akhirnya kemana dia? Dia pergi ke suatu tempat yang tempat itu tidak masuk Mekah, tidak masuk Madinah. Ngapain dia? Ya semua pedagang-pedagang lewat dipalakin sama dia. Bos turun ambil hartanya gitu. Akhirnya gara-gara itu orang-orang kafir pada laporan lagi, Muhammad gimana orang-orang Islam hajar kami. Semua yang lewat kafilah dagang diambilin tuh, dirampas semuanya. Kata Nabi, lah kok ana yang disalahin? Ya, kan orang Islam. Iya, perjanjian kita kan bukan masalah Islam sama kafir. Perjanjian kita apa? Penduduk Mekah dengan Madinah. Benar nggak Nabi? Oh, kapok sendiri orang kafir. Dia yang bikin undang-undang Omnibus Law, dia sendiri yang pusing nanti. Kenapa? Gara-gara ibu-ibu MTM udah pada ke istana semua. Pusing dia. Wih, emak-emak yang turun. Yang bikin gara-gara siapa? Dia. Tapi tetap jangan disalahin mama MTAM-nya, ummahat MTAM. Gimana disalahin, ya kan? Oke, Ibu, ternyata Rasulullah bilang perjanjian kita itu kan antara Mekah dengan Madinah. Sementara Abu Jandal dan teman-temannya itu kumpul tuh. Akhirnya ketahuan kan, Abu Jandal bikin tenda di sana. Akhirnya semuanya nggak boleh lagi nggak mau ke Madinah karena Nabi nggak bisa nerima. Bikin markas di situ. Abu Basir pun kumpul dan semuanya yang sepakat dengan beliau kumpul. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang kafir dihabisin semua, yang lewat ada yang dibunuh, ada yang diapain. Tapi Nabi diam-diam aja. Karena Nabi apa punya sikap apa? Sesama mukmin kita harus mulai apa? Paham, melindungi. Bisa enggak? Bisa enggak selama mukmin melindungi? Ustaz, tapi kan dia salah Ustaz. Dia bunuhin orang. Iya benar.
Dan kita harus lihat dari kacamata seluruhnya. Nggak bisa lewat kacamata dia doang yang disalahin. Yang duluan siapa yang bikin kisruh? Kan orang kafir juga. Akhirnya mereka kapok, mereka sendiri yang menyelesaikan perjanjiannya itu. Tapi dalam kisahnya Abu Jandal dan teman-temannya Abu Basir itu mereka semua wafat di sana. Ya. Tapi apapun itu Rasulullah tidak pernah salahin mereka. Bisa nggak kita gitu, Bu? Ya kalau memang kita bilang Hizbut Tahrir ya kayak orang itu bilang ya, mereka bilang Hizbut Tahrir gini. Majelis Mujahidin begini. Terus kalau mereka salah, terus mau apa Anda? Oh kita harus berangus, pas diberangus dihajar, orang lain yang melihat, wah kita harus bantu sama muslim. Masalahnya yang ngomong orang Islam juga. Akhirnya apa? Pusing semuanya kan. Ini Islam ngabisin Islam. Yang senang siapa? Orang kafir. Tapi kita jarang sekali melihat dari kacamata seluruh sudut itu. Yang sering kita gunakan adalah hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kekuasaan, saat kita memilikinya, pokoknya ini harus dihajar, ini harus dihajar. Sampai-sampai memperlakukan anak PKI pun sebenarnya ada fikihnya. Karena Israfil akan menjadi anak teroris. Itu kita kumpul Majelis Mujahidin rapat di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu. Contoh ya, ada kasus di Yogyakarta anak PKI mau bikin acara. Minjem tenda sama kursi dari rukun warga, dari RW. Tidak diizinkan. Gara-gara anak PKI. Gimana Bu? Nah, kasihan bagi ibu. Tapi anak PKI dia Ustaz. Disinilah Quran itu hadir. Apa ayat Quran yang mengingatkannya? Itu yang setiap Jumat dibaca oleh imam, oleh khatib. Apa bunyinya? Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu tuh setiap penutup khutbah khatib Jumat pasti itu yang dibaca. Udah doa semuanya, udah doa Allah amin 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 kan. Terus apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Baru orang bangun. Ngantuk dia. Nah, pantesan pas ayat itu dibaca banyak yang tidur. Suruh ngamalin, bingung dia. Apa isi ayatnya? Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat jahat, bukan, dan berbuat baik. Nah, peringatan itu disampaikan setiap Jumatan. Mana Allah izinkan kita berbuat jahat? Tapi anak PKI Ustaz. Nanti kalau Israfil digituin, ini anak teroris gimana? Ibu tidak bisa bela kan? Abah namanya ada di list PBB, daftar teroris. Bang Jibril ada juga. Nomor 11 di PBB. Nah sekarang yang radikal di Indonesia, Habib nomor 1, Felix nomor 2. Gimana ibu? Nanti nasib anaknya kan kasihan tuh. Dia anak orang radikal, dia anak teroris. Tapi PKI Ustaz. Iya PKI juga. Quran ngajarin yang apa? Kalau semuanya kita samakan lah, untuk apa Quran ini? Iya Ustaz Israfil bela PKI. Bukan bela PKI. Kita maunya Quran. Ibu bayangin ya, kebayang nggak Bu? Sekiranya Rasulullah SAW mendoakan Abu Jahal, ya kan? Ya Allah matikan dia dan anak keturunannya. Dan Allah kabulkan Bu. Ya bagaimana mungkin ada Ikrimah putranya Abu Jahal menjadi komandan perang ketika kaum muslimin di Madinah. Makanya dalam agama kita tidak ada dosa warisan. Kalau ada dosa warisan ya kasihan kita. Makanya orang Nasrani kebingungan kan dosa warisan itu.
Wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin kita dibebankan dosa orang lain, kecuali dia pemimpin, dia penguasa, dia punya rakyat, kecuali dia kepala rumah tangga, dia diamanahkan. Nah, engkau sebagai penguasa, ini rakyatmu tolong kau jaga. Nah, engkau sebagai kepala rumah tangga, ini keluargamu tolong kau jaga. Nah, itu baru berlaku yang satunya lagi. Tapi pada umumnya semua tidak akan bisa dapat dibebankan atas pundaknya dosa orang lain, kecuali dia jadi penguasa, dia jadi kepala rumah tangga. Ini udah jomblo sendirian, dosa orang lain ditanggung juga, nggak bisa lah. Paham ya? Nanti kita buka ayatnya. Ingatkan Israfil, wala taziru waziratun wizra ukhra, itu kita tidak dapat dibebankan atas pundak kita dosa orang lain. Nggak bisa. Itu prinsip. Ya, adapun dia mengajak orang berbuat syirik, mengajak orang berbuat jahat, itu akan ditanggung sendiri karena dia pelakunya. Tapi kalau dosa orang lain, kita yang disuruh, nggak bisa. Nanti tolong ya, Ustadz tolong pikul dosa kami jemaah. Apa urusannya? Apa urusannya? Wahai Muhammad, tolong dosa umatmu kau tanggung. Nggak apa urusannya. Nabi udah sampaikan. Nabi menyampaikan yang baik-baik, mencontohkan yang baik-baik. Tapi kalau ada penguasa yang tidak adil, nah itu kena dia. Ya, kalaupun tidak dibebankan dosa rakyat, berarti dia kena apa? Nerakanya duluan. Seperti Fir'aun. Jadi Fir'aun itu dia neraka nomor 1. Yang seperti dia ngikut semua di belakangnya. Oke, kita balik dulu ke ayat. Kita selesaikan yang pertama tadi. Diizinkan untuk memerangi karena diperangi. Lanjut terjemahannya, Bu. Allah bilang Allah berkuasa untuk menolong mereka. Tapi sekiranya, begini lagi, sekiranya lagi ya, kalau nggak mau pakai kalau, ya. Ada orang Islam tanpa sengaja bunuh orang kafir. Tanpa sengaja. Kira-kira menurut ibu, ya, atau ibu lah ya, ibu tanpa sengaja bunuh orang kafir. Tidak sedang perang. Gimana rasa hatinya, Bu? Merasa bersalah. Tapi dia orang kafir. Oh, tadi kan manusia. Oke. Sekarang dalam perang, orang kafir yang sama ibu bunuh. Ya kenapa nggak apa-apa? Terus bedanya di mana? Oh, karena dalam perang. Oh, karena dalam jihad. Masya Allah. Ibu, emang kalau jihad itu ibu pengen bunuh orang atau pengen bikin orang jadi Islam, masuk Islam? Hah? Ibu, kalau jihad itu ibu pengen bunuh orang atau pengen orang masuk kenal Islam lebih dekat? Ya kan kalau. Saya tanya, ibu jihad itu mau habisin orang kafir atau pengen dia kenal Islam? Ya kenapa waktu lagi nggak perang nggak dikenal kan Islamnya? Ayo, harusnya nggak perang kenalin dong Islam ke mereka. Ini mereka ngelihat Islam itu gimana? Gontok-gontokan terus. Hajar, ngomongin fulan, ngomong di WA, left group, seenak maunya, ya kan? Mana akhlaknya? Berarti akhlak kita selama nggak perang ngapain? Jangan pernah kita salahkan orang kafir, salahin diri kita. Dikasih nggak perang, nggak mau berdakwah. Buktinya apa? Ada bapak-bapak diminta satu aja bawa ke surga istrinya, itu pun susah. Apalagi ngajakin orang lain. Ya kan? Bapak-bapak pengen ngajakin istrinya yang satu itu ke surga, susah banget. Kenapa? Gimana mau ngajakin orang kafir? Istrinya sendiri, satu ranjang berdua. Malam-malam berduaan. Yang begitu aja susah diajak didakwahin. Apalagi orang kafir di luar sana. Yang bukan istrinya, yang bukan suaminya. Makanya harusnya ibu-ibu gimana? Ustaz, terus kita gimana dong Ustaz? Taati suami, itu yang paling berat Ustaz. Dan suami pula nggak ada yang tertarik mendakwahi istrinya. Buktinya disuruh ngaji, gimana mereka?
Malas ngajinya. Sibuk sama apa? Membahagiakan istri, mencarikan nafkah untuk sesuap nasi. Itu aja alasannya. Belajarlah Quran. Gimana? Bisa ngomong ke bapak nanti pulang? Ayah, kata Ustaz harus ngaji, Ustaz. Bisa. Yang rajin ngaji ibu-ibu terus dari dulu. Sekalinya bapak-bapak, Allah, Ustaznya keras betul. Oke Bu, ayat berikutnya. Allah bilang Allah mampu. Ya, Ustaz tadi nanyanya belum dijawab. Iya, pelan-pelan, nanti dijawab semuanya insyaallah. Ya. Siapa yang salah, siapa yang benar? Ibu mau jihad itu mau perang bunuh orang atau mau orang kenal Islam? Itu nanti akan Israfil jawab. Ya, makanya lanjut dulu ayatnya. Silakan Bu, ayat 40-nya. Oke, ibu diusir dari rumah, ibu dikeluarin, ibu diperangi, nggak boleh lagi balik ke rumah, udah hancur rumah ibu. Yang begitu boleh membalas, boleh kau balas apa kezaliman mereka. Lanjut. Tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami dialah Allah. Jadi sejak zaman Musa dulu yang diusir dari rumahnya, yang diperangi oleh Fir'aun, itu mereka karena ngomong Tuhan kami Allah. Hari ini pun sama. Asal ibu muslim, muslimah, itu pasti banyak orang nggak suka. Ya, banyak yang tidak suka. Penguasa paling nggak suka. Karena apa? Ibu itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ibu biar di rumah tapi ngomong di medsos, masya Allah. Akhirnya kata penguasa, wah, yang ibu-ibu begini ini harus kita hajar. Padahal salah ibu apa? Ibu kan baca Quran, ibu pelajari tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ibu kan pengen ngamalin itu doang kan Bu ya? Benar nggak sih? Ibu belajar amar ma'ruf nahi munkar. Melihat ada orang yang melakukan keburukan, ibu pengen amar ma'ruf. Pengen lihat orang bermaksiat, ibu pengen nahi munkar. Kan cuma itu doang. Nah, karena ibu tahu Allah, ibu tahu Quran, ibu ingin amalkan Quran, sesederhana itu, setiap ada kemaksiatan terjadi, ibu langsung tegur. Apalagi ibu baca Al-Kahfi. Setiap melihat kemaksiatan, kemungkaran, ibu langsung tegur. Kayak Nabi Musa, benar tidak? Dia nanya ke Nabi Khidir, kenapa anda lubangi perahu ini? Benar kan? Ibu kan semuanya sikapnya begitu tidak? Benar nggak nih? Melihat kemungkaran, lihat ada botol bagus dilobangin. Misalnya ya, Israfil lobangin botol ini depan ibu. Ibu bertanya nggak? Ustaz kok dilobangin? Atau ibu diem aja? Benar. Ibu jangan-jangan husnuzon. Ya jangan-jangan Ustaz sengaja. Oh gitu. Itu Nabi Musa protes Nabi Khidir. Nabi Musa protes Nabi Khidir. Kenapa anda melubangi perahu? Para ulama bertanya, salahkah Nabi Musa memprotes Nabi Khidir? Enggak juga, ya kan? Kenapa enggak juga? Lihat ya, ada guru, ada murid. Ada guru, ada murid. Murid melihat guru melubangi perahu. Tiba-tiba dia bilang, Pak, ngapain? Nah, sekarang sebagai guru dan murid, murid protes. Boleh enggak? Boleh. Tapi lama enggak kalau muridnya begini itu? Iya, bisa membersamai gurunya. Kalau ada murid suka protes melulu, kira-kira bertahan lama enggak gurunya ini dengan muridnya? Kenapa? Ya karena suka banyak nahnya. Berarti makanya ibu-ibu biar awet dengan Israfil. Nah, itu satu pelajaran. Itu pelajaran yang satu. Berarti kok ada murid ngeyel gitu. Ya kan? Ini Musa kok ngeyel. Para ulama nggak mau nyalahin Nabi. Masa Nabi disalahin? Akhirnya para ulama mencari jawaban lain. Apa jawaban para ulama? Lihat. Musa tidak ngeyel. Tapi Musa itu tipenya sulit melihat kemungkaran kalau didiamkan aja begitu. Dia pantang melihat ada sesuatu yang nggak beres, pasti langsung ditegur. Itu tipe Musa. Benar nggak jawaban yang pertama? Benar. Yang kedua, benar juga. Berarti kita jangan mudah menyalahkan orang lain. Ya Anda ngomong murid ngeyel, enggak salah. Tapi masa dibilang Nabi ngeyel?
Paham Bu ya? Berarti kita tugasnya amalkan sesuatu ada tuntunannya. Beramallah yang penting ada apa? Dalilnya. Yang masalah itu beramal pakai hawa nafsu. Makanya yang kunut subuh hari, benar tidak dia? Yang enggak kunut, yang enggak beres, udah pinter Ibu. Udah pinter kan Ibu? Nah, bisa nggak itu diterapkan dalam semua perkara kehidupan? Jangan terlalu mudah menjudge orang, menuduh fulan begini. Israfil waktu lihat kondisi hari ini kita, ya. Kita lihat ada XX itu Bu. Ada apa? Cross itu kan? Itu tandanya apa? Jangan didudukin apa jangan sholat di situ. Tapi kalau duduk boleh nggak? Duduk pengajian boleh nggak? Itu ada yang dudukin mana? Hah? Ini ada ibu ini ya. Boleh nggak? Nggak apa-apa Bu, jangan pergi. Israfil cuma tanya, boleh tidak? Sekarang Israfil ini, jamaah Masjid Munawwaroh itu disuruh sholatnya apa? Berjarak. Jamaah Masjid At-Taqwa itu sholatnya tidak pakai jarak-jarak begini. Ya, khotib jadi jamaah Masjid At-Taqwa datang ke Masjid Munawwaroh. Dia bilang, kami di Masjid At-Taqwa tidak ada ceritanya sejak awal pandemi sholat berjarak. Dia ngomong khutbah Jumat kemarin. Terus apakah Masjid Munawwaroh harus ngikutin itu? Enggak, karena yang sana punya muftinya, yang sini juga punya muftinya. Di sana ada ustadznya, di sini juga ada ustadznya. Yang salah itu kalau saling nyalahin. Oke, terjadilah itu. Ya, makanya waktu beliau ustadz itu khutbah Jumat kemarin, wah DKM di depan dah goyang aja nih. Wah, jangan dilanjut ustadz, jangan dilanjut ustadz. Akhirnya apa? Problem kita sebenarnya kita harus cari tahu dulu apa yang menjadi prioritas. Ya. Contoh, sholat di Al-Munawwaroh harus berjarak. Kemudian ada orang jamaah di belakang, sholat dia rapat-rapat. Kenapa antum sholatnya rapat-rapat? Ya karena di luar situ tidak ada tanda X-nya. Benar nggak dia Bu? Hah? Tapi ada tulisan di situ, yang tidak bermasker silahkan sholat di bawah. Nah, ibu tidak pakai masker, tapi pakai cadar, gimana? Nah, semuanya ini Bu. Tapi kalau kita berantem cuma gara-gara itu, yang tidak kelar-kelar. Tidak kelar-kelar. Wah, makanya itu yang terjadi di grup bapak-bapak. Yang satu ngasih dalil, yang satu pakai dalil juga. Akhirnya apa? Left group. Nah, ini masalah kita kaum muslimin. Padahal Bu, sekarang Israfil jangan ngomong dulu ya. Padahal ibu harus baca Al-Baqarah. Udah selesai belum Al-Baqarahnya? Paham nggak? Nih Bu, ini prioritas. Tolong dipahami ya. Ada yang harus jadi prioritas. Bani Israel disuruh apa sama Nabi Musa? Suruh apa? Nyembelih apa? Baqarah. Apa Baqarah? Nomor satu perintah sejak awal suruh sembelih sapi betina. Kemudian mereka bertanya. Apa pertanyaan pertama? Hah? Sapinya janda atau gadis, ya kan? Ustaz kok nanya sapi janda atau gadis? Ya kayak gitulah kurang lebih. Ustaz, sapinya itu Nabi Musa, apa pertanyaannya? Sapinya yang bagaimana? Pertanyaan muncul yang kedua, disampaikan yang begini dan begini. Mereka nanya lagi, sapinya warnanya apa? Dikasih tahu, memang begini dan begini. Terus mereka tanya lagi, sapinya udah nih, kok yang diulang-ulang warnanya apa? Bagaimana bentuknya? Kurus atau gemuk? Ya, berapa berat badannya? Apalagi? Dan seterusnya. Coba ibu pikir, kenapa cerita ini Allah harus ceritakan ke kita di awal Al-Baqarah? Supaya ibu tahu prioritas. Gara-gara mereka ngurusin hal yang enggak prioritas, hampir-hampir kata Allah mereka enggak mau nyembelih.
Yang pernah dipakai bajak atau enggak, yang kukunya pernah masuk medicure namanya, pernah masuk salon apa enggak, pernah diasah apa enggak. Itu masalahnya. Orang-orang Bani Israel duluan oleh Allah diceritain. Padahal sejak awal kalau mereka nyembelih sapi betina aja udah selesai kan. Tapi pertanyaan yang begini-begini itu yang bukan bumbu, yang kalau hari ini paling yang receh, gitu jadi problem. Sekarang yang penting sholat. Urusan distancing apa enggak ada masalah lah. Masing-masing punya dalil. Ini gara-gara itu enggak mau sholat dia. Itu yang bahlul. Enggak mau kami sholat di Munawarah lagi. Enggak benar itu. Padahal softnya ini. Itu kan setan ada di tempat itu. Ditandain lagi setan di situ. La ilaha illallah. Kok gitu sih sama orang Islam? Masing-masing. Apalagi melihat Masjid Nabawi. Untuk apa? Yahudi akan senang, semuanya pakai ilmu kok, bukan tanpa ilmu. Ingat ya Al-Baqarah, prioritasnya adalah sembelih sapi betina. Sembelih sapi betina. Mau warnanya apa, mau bagaimana bentuknya, itu urusan belakangan deh. Paham ya, fikih prioritas. Hari ini yang penting masih sholat, jaga ukhuwah. Mau distancing atau enggak ada masalah. Jangan berantem. Ya, bilang ke bapak-bapak. Oke, baik, lanjutkan. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid. Nah, sekiranya Allah nggak ngerem preman Yahudi, nggak mengerem orang-orang Islam, nggak ngerem orang-orang Buddha, nggak ngerem orang-orang apa lagi? Manusia yang mau bertindak berbuat zalim. Kalau Allah nggak ngerem itu semuanya, kata Allah pasti dirusaklah tempat-tempat ibadah. Jadi sebenarnya Allah yang ngerem itu semua. Nah, apa arti ngerem ini? Silakan yang punya tafsiriyah siapa? Yang baca tafsiriyah. Yang Quran terjemahnya tafsiriyah. Yang terjemah tafsiriyah, silakan bacakan terjemahannya. Versi tafsiriyah ya. Satu, diusir dari negeri mereka tanpa alasan yang benar hanya gara-gara mengucapkan Tuhan kami Allah. Lanjut. Mereka diusir hanya karena mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Sekiranya Allah tidak membuat syariat yang mencegah manusia saling berbuat zalim. Pelan-pelan. Sekiranya Allah Sekiranya Allah tidak membuat syariat. Nah, ini tafsiriyahnya. Sekiranya Allah tidak membuat syariat yang mengatur seperti ini, maka rusaklah semua rumah ibadah itu. Makanya kalau di terjemahan Kemenak apa tadi? Nah, seandainya Allah tidak menolak keganasan. Orang kan bingung, apa arti Allah menolak keganasan? Makanya di tafsiriyah ada penjabarannya. Sekiranya Allah tidak membikinkan syariat, kita taunya dari mana syariatnya? Kalau kita baca Quran. Kalau kita mau baca sirah Nabi, hadis-hadis Nabi itu. Makanya semuanya diatur oleh agama. Ya, bagaimana memperlakukan lawan kamu itu diatur oleh agama. Memperlakukan orang yang memerangi kamu itu pun diatur oleh agama. Itu semuanya ada hikmahnya. Makanya perlunya ilmu. Contoh ya, dulu Abah cerita waktu pertama kali jihad Ambon, harta orang kafir dibakar semuanya. Karena mereka bilang itu kan punya orang kafir, dibakar. Mobil orang kafir dibakar, uang di berangkasnya pun dibakar. Gimana Bu? Boleh nggak? Ternyata syariat sebelum syariat Nabi Muhammad itu begitu. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, syariat sebelumnya harta rampasan perang itu tidak halal. Barulah di zaman Nabi diutus oleh Allah, Nabi bilang, aku diberikan keistimewaan oleh Allah. Ada 5 hal. Nomor satunya, dihalalkan bagiku harta ghanimah, rampasan perang milik orang kafir. Ketika kita rampas, halal buat kita dalam peperangan. Dulu nggak halal Bu. Dulu harta orang kafir itu tidak halal.
Tapi zaman Nabi ketika perang Anda rampas hartanya, Anda dapatkan hartanya karena itu peperangan, maka namanya ghanimah. Maka Rasulullah bilang, wa uhillat liyal ghanaim. Sebelumnya nggak bisa karena syariat yang mengatur. Nah, kita butuh yang mengatur ini. Mau nggak diatur oleh agama? Mau nggak diatur oleh syariat Allah atau mau diatur oleh undang-undang dasar? Mau diatur oleh mau yang mana? Ibu mau yang mana? Mau cipta kerja yang 905 halaman? Atau yang 1035? Mau yang mana? Tidak jelas juga Ustaz draftnya. Ya kan? Ustaz ngomong apa sih? Nah, ibu-ibu yang ngikut perkembangan tahulah dia. Oke ya, jadi kata Allah, sekiranya Allah tidak atur syariatnya, maka yang terjadi adalah pengerusakan rumah-rumah ibadah. Berbahaya. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam pernah bilang begini. Nabi itu kepingin banget. Kepinginnya apa? Ka'bah itu dibikin 2 pintu. Kepingin Nabi itu apa? Ka'bah itu dibikin dua pintu. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, waktu Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah, itu ada 2 pintunya. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Kenapa Nabi nggak jadi? Kata Nabi, karena banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad nggak jadi merenovasi ulang Ka'bah, ingin membuat yang 1 pintu jadi 2 pintu. Seperti zaman Nabi Ibrahim, hanya dengan alasan apa? Banyak orang-orang baru masuk Islam. Sekiranya kata Nabi, aku tetap kerjakan itu. Ngotot Nabi, pokoknya kita harus bikin Ka'bah, bikin ulang Ka'bah seperti zaman dulu Nabi Ibrahim. Kata Nabi, kalau aku begitu, nanti orang-orang yang baru masuk Islam ngomongnya gimana? Katanya kiblat, katanya rumah ibadah, kok dirusak-rusak? Nah, Nabi gara-gara untuk menghindari persepsi ini, Nabi urungkan niatnya untuk membangun kembali Ka'bah yang dulunya 2 pintu dan ditetapkan dibiarkan dengan 1 pintu. Jadi Nabi pun punya cara menghadapi yang seperti itu. Nggak bisa kita memaksakan kehendak harus begini. Pokoknya ketok palu biar malam-malam pun nggak bisa. Disitulah nanti syariat itu berlaku syariat tadi. Ikhwati fiddin, para ummahat yang dimuliakan Allah, Allah cuma ingetin doang. Sekiranya yang seperti ini tidak diatur, maka akan ada pengerusakan. Ya, rumah ibadah dirusak. Ya, gara-gara oknum yang ini menghancurkan rumah ibadah ini, nanti dibalas lagi menghancurkan rumah ibadahnya dia. Kalau rumah ibadah sudah dihancurkan, apalagi yang bukan rumah ibadah. Ya, Ustaz, kok rumah ibadah? Rumah ibadah yang sakral aja berani dihancurin, apalagi rumah ibu. Paham ya? Lanjut terjemahan tafsiriahnya. Nah, padahal rumah-rumah ibadah itu, mau biara, mau pagoda, mau gereja, mau masjid, itu kata Allah di dalamnya banyak disebut nama Ustadz. Tapi kan dia orang kafir Ustadz. Iya. Lihat Kristen, ada nggak Tuhan yang tertinggi siapa? Mereka kan punya 3 Tuhan, tapi mereka punya Allah tidak? Itu masalahnya. Jadi bukan mereka tidak percaya Tuhan yang satu itu, cuman yang salahnya mereka membuat Tuhan itu jadi lebih dari 1. Yang kita percaya qul huwallahu ahad. Yang mereka percaya ada yang selain ahad ini. Itulah yang menjadikan mereka musyrik. Iya, dia kafir, benar dia kafir, benar dia musyrik, tapi dia kan tetap nyebut yang Allah ini. Paham, Bu? Jadi Allah bilang karena di rumah-rumah ibadah itu disebut di dalamnya nama Allah. Perkara dia syirik itu ya memanglah dia syirik, tapi ada nama Allah di situ disebut-sebut. Makanya oleh Allah diatur. Maka dalam peperangan sekalipun nggak boleh menebang pohon, nggak boleh menghancurkan gedung, rumah-rumah ibadah, tidak boleh membunuh pastor, apalagi pendeta. Itu dilarang, bukan dilarang, diatur oleh
agama. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh lansia. Tapi kalau lansianya udah pakai seragam perang, ya hajar aja, karena dia ikut memerangi. Begitu aturan agama. Pakai ilmu. Paham ya? Lanjut terjemahnya. Nah, tapi Allah harus beritahukan, siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya. Tapi adilnya Quran harus semua disebutkan. Itu kan rumah ibadah juga, itu rumah ibadah juga, itu rumah ibadah. Tapi itu punya Yahudi, itu punya Nasrani, itu punya siapa lagi? Punya Islam. Itu tetap diakui, di sini letak adil. Paham ya? Keadilan itu dituntut dalam agama kita. Hatta pada Yahudi pun kita harus adil. Pada teroris pun kita harus adil. Pada PKI pun kita harus adil. Itu Islam. Coba kita sampaikan pesan ini ke orang-orang. Orang akan melihat Islam itu, Masya Allah banget. Karena yang diajarkan adalah berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Tapi kalau kita semuanya sangar semuanya, gimana orang mau tahu Islam? Makanya banyak orang-orang mu'allaf, mereka bilang apa? Mau belajar Islam jangan dari orang Islam, tapi belajar dari sumbernya langsung. Karena kita kan belum mencerminkan keislaman secara sempurna. Kalau ingin jadikan panutan adalah siapa? Uswatun hasanah Rasulullah. Itu sedikit cerita yang Allah ceritakan di Quran ini. Innallaha laqawiyyun aziz. Oke? Ayat satu lagi kata Allah. Ya. Silakan satu lagi. Terus. Jadi Allah lanjutkan. Sekarang kalau ibu-ibu jadi penguasa, suami ibu jadi presiden, anak ibu jadi menteri, ya, jadi anggota dewan. Apa pesan Allah? Apa pesan Allah, Bu? Apa pesan Allah? Nomor satu apa pesannya? Sholat. Bukan rapat. Bilangin ke anak ibu kah, suami ibu kah, nanti dia jadi penguasa, bilang ke dia. Kalau nanti abang jadi penguasa, mas jadi penguasa, maka Allah minta apa? Tolong tegakkan sholat itu. Ini gara-gara rapat, nggak jadi sholat. Terus yang mau dibantu siapa? Kau mau tolong Allah, tolong agama Allah atau tidak? Nggak jadi masalah, mau sistem apapun juga, demokrasi, pokoknya nanti kau jadi penguasa, maka tolong nomor satu, urusannya sholat. Yang kedua, apa? Keluarkan zakat. Berarti dua, hablum minallah dan hablun minannas. Gak usah banyak-banyak, gak usah ribet-ribet. Tapi ini untuk ciptaker ini, gini-gini gak perlu. Pokoknya sambungin dulu, komunikasikan, koneksikan dulu hubungan Anda dengan Allah. Maka ibu ingatkan waktu 212, hubungan dengan Allah dijaga tidak? Dijaga. Asik betul itu. Azan ya azan, khutbah Jumat ya Jumatan kita. Tapi kalau kayak kemarin, nggak tahu kapan sholatnya, bakar-bakaran. Makanya itulah perbedaan antara orang yang punya agama, yang mengerti Quran dengan yang tidak mengerti. Maka tolong ibu-ibu, kalaupun ibu harus turun dan mau turun, tolong jaga. Ya, tunjukkan akhlak Islam. Silakan. Tapi kalau itu ikut-ikutan, ya ibu-ibunya ternyata di sana cuma gitu-gitu aja. Wah, ternyata dia nggak sholat, ya sama aja. Mana message yang ingin disampaikannya apa? Orang Yahudi perang 6 hari ada pesan disampaikan ke seluruh dunia ketika itu. Kita harus bawa pesan. Kita ini duta-duta Islam. Ibu dimanapun ibu adalah duta. Ibu harus menjadi apa? Good looking, walaupun bercadar. Kalau kita enggak, ya habis Islam ini. Maka silahkan, jadilah duta-duta Islam yang menyampaikan pesan. Islam itu salam. Yahudi itu sangat ingin Rasulullah mengajak mereka perang ketika Rasulullah pertama kali masuk kota Madinah.
Tapi ternyata pidato Rasulullah pertama kali adalah afsyus salam. Sebarkanlah salam. Perdamaian terus. Yang kedua apa? Berikanlah makan. Sentuh perutnya. Kalau gemuk jangan, marah dia nanti. Ya, sentuh perutnya adalah dengan apa? At'imut ta'am, dan itu Islam. Apalagi saat pandemi begini, terus berkarya, terus beramal soleh. Yang ketiga apa? Sambung silaturahim. Tapi yang lebih banyak adalah memutuskan tali silaturahim. Itu bahaya. Maka dalam nasihat yang tadi khutbah Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Coba pandemi begini, siapa yang dengan sepupunya sebel betul karena dipinjemin duit? Ada? Dia Allah Ustaz. Allah cuma pesan, Nabi cuma berpesan, jangan putus silaturahim. Tapi dia minjem duit terus Ustaz. Saya udah tulis di status WA saya. Hadisnya tiap hari saya pasang itu. Yang tidak mau bayar hutang gini-gini. Dia tidak nyadar-nyadar juga Ustaz. Padahal dia baca, saya lihat. Siapa yang suruh ibu lihat? Sakit hati sendiri kan? Padahal ayat Qur'annya apa? Jangan putus silaturahim. Bantu kerabatmu. Kerabat itu siapa? Yang deket banget. Ya sepupu, ya kakak, ya adik. Tapi masalah kita adalah gara-gara pandemi kita di hubungan kerabatnya apa? Jauh, terputus. Padahal Nabi bilang tidak masuk surga yang memutus hubungan silaturahim. Enggak masuk surga. Jadi ada banyak sebenarnya pesan yang sudah disampaikan ke kita, cuman kita enggak paham. Harus diapakan pesan itu. Makanya selalu sampaikan siang hari ini. Tolong Bu, kita adalah duta-duta Islam yang membawa pesan-pesan apa? Islam, damai. Makanya tadi ketika jihad, kita ingin memerangi mereka, membunuh mereka, atau memperkenalkan Islam pada mereka. Rasulullah memilih, lihat ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah, Nabi persiapan, gak boleh ada orang kafir yang tahu. Ketika hampir-hampir ada berita yang mau keluar, gara-gara ada seorang sahabat, Hatib ibn Abi Balta'ah, menyampaikan pesan ingin dikirimkan suratnya ke kota Makkah. Menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad akan berangkat bersama tentaranya ke kota Mekah. Maka tolong selamatkan dirimu dan keluargamu. Akhirnya Hatib bin Abi Balta'ah ngirim pesan, dikirimlah suratnya itu, dititipin lewat seorang perempuan. Yang perempuan itu apa? Menyelipkan suratnya di dalam gulungan yang kecil, disembunyikan di dalam apa? Pakaiannya, di rambutnya. Rambutnya ditutupin jilbab. Rasulullah dapat wahyu, ada kabar yang ingin disampaikan ke kota Mekah. Bahwasanya kaum muslimin sedang mempersiapkan persiapan untuk datengin kota Mekah. Kata Rasulullah, berangkat. Susul ada wanita sedang menuju kota Mekah, dia membawa kabar. Ali bin Abi Thalib salah satu yang diutus, kemudian datengin ke cewek. Sini, berhenti kamu. Kamu bawa pesan apa? Dari Fulan bin Fulan. Enggak. Kamu mau serahin atau aku lepasmin baju kamu? Aku telanjangin kamu. Gitu kata Ali. Enggak mungkin Nabi bohong kan? Akhirnya benar dikeluarkan suratnya, kemudian dikasih ke Rasulullah. Jadi kaum muslimin jangan terlalu mudah untuk apa? Menyebarkan berita internalnya. Itu pelajaran. Ini belum apa-apa, semua udah tersebar. Pelajarannya tadi anggota dewan. Yang satu pengen nyebarin draft pertama ternyata cuma 800 halaman. Yang kedua pengen juga nyebarin, biar gue duluan, ternyata 1035 halaman. Yang ketiga juga sama. Itu kaum muslimin tuh kualitasnya. Setiap yang didapat langsung disebar, yang didapat langsung disebar. Itu bermasalah. Kalau mau pakai hadis Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah orang itu disebut pendusta, suka berbohong, kalau apa? An yuhadditsa bi kulli ma sami'. Dia ceritain semua yang dia dengar. Makanya kita punya rem, ada syariat yang atur. Oh, saya dapat berita ini, Ustaz baru nikah lagi misalnya kan? Perlu enggak saya sebarkan? Itu pelajaran sebenarnya. Kalau Israfil nikah lagi sih sebarin aja, ya kan? Berita ini contoh berita, ya. Bisa enggak kita gunakan aturan dalam agama untuk menyebarkan berita? Tapi kalau kita nggak mau pakai aturan agama, itulah yang terjadi, bikin kisruh negara ini.
Belum selesai draftnya, entah bermacam-macam pula draftnya, belum jelas juga yang berangkat. Nanti di sana mau ngapain? Alhamdulillah ada Pak Anies di situ. Suruh pulang lagi kan? Gimana ada Pak Anies? Wallahu a'lam yang terjadi. Terima kasih kan? Itu Upin Ipin. Kok begitu ya? Lihat, jadi kita perlu butuh orang-orang baik, jangan hanya baik, tapi dia berilmu. Makanya Nabi bilang, setan itu lebih demen sama ahli ibadah ketimbang ahli ilmu. Karena yang ilmu itu bisa mikir. Kalau cuman ngikut-ngikut doang, ahli ibadah cocok. Cuman Nabi Muhammad bilang, perumpamaan perbedaan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti apa? Bulan purnama dengan bintang-bintang. Bintang bagus, berkelipan dia, cantik dilihat tapi kecil. Kalah kalau sudah ada apa? Bulan purnama. Itu perbedaannya. Kalau kita pengen jadi aku bintang-bintang, bintang kan bintang kecil. Paham ya Bu? Berarti kita butuh tuntunan. Yang mau berangkat, apa alasan saya berangkat? Saat nanti saya sampai di sana, saya harus ngapain? Saya sebagai muslim, saya duta. Jangan kita bilang, ya terserah gua dong. Ya nggak boleh dong gitu Bu. Ibu udah berjilbab, itu satu hal. Yang kedua, ibu mukminah. Yang ketiga, ibu bercadar. Yang keempat, ibu punya Quran. Melangkah harus ada sumbernya, harus ada tuntunannya. Kalau terserah maunya gua, kalau gitu Allah bilang, ya udah gue hajar aja lu sekalian, sambar petir. Masa gitu? Itu nggak terjadi dalam sistem Allah. Makanya Allah bilang di surat Fatir, sekiranya setiap manusia yang melakukan kesalahan langsung Allah cabut nyawanya, ya siapa yang tersisa di muka bumi? Tapi oleh Allah masing-masing sudah ditentukan ajalnya. Ya Anda mau bermaksiat silakan, Anda mau taat ya boleh juga. Memang itu yang seharusnya. Itu cara Allah. Paham Bu? Oke, Allah bilang kalau nanti Anda orang-orang beriman sudah diberikan kekuasaan, nomor 1 tolong urusan sholat. Nomor 2 urusan zakat. Nomor 3 apa? Amar ma'ruf. Boleh silakan yang mau kampanye lah. Tapi kalau kampanye begini, siapa yang mau milih? Akhirnya di Sumatera Barat mereka panggil para ulama, Tengku dipanggil, Ustaz Somad dipanggil dan ustaz-ustaz yang lain. Ayo pahamkan ke umat. Makanya tugas ustaz dia sampaikan. Israfil pun tugasnya sampaikan. Ustaz, kenapa ke kami enggak ke bapak-bapak? Ya ibu-ibu ngomong ke bapaknya. Jangan ibu-ibu udah dapat ayat ini, ibu diem aja. Jangan, sampaikan ke mereka. Tolong dipastikan jadi penguasa sholat. Nomor 2 zakat. Nomor 3 amar ma'ruf. Nomor 4 nahi mungkar. Kalau enggak, siap-siap aja lah. Allah cuma minta itu aja. Ada yang salah, tegur. Ada yang keliru, luruskan. Ada yang enggak benar, panggil. Terus diapakan? Diadili. Mengadilinya dengan adil. Kan kayak gitu. Ini pengadilannya semuanya terserah kita. Yang kayak gitu ya murka Allah lah sebentar lagi. Tunggu aja. Oke Bu, kata Allah walillahi aqibatul umur. Selesai. Nah, urusan begini emang ribet Bu. Maka ibu-ibu jangan terlalu mudah. Apalagi sampai kita bilang dasar pemerintah ya udah zalim, kafir. Hati-hati. Jangan karena kita apa? Bersemangat kita kafir-kafirkan aja dia. Nggak bisa. Ya, tapi dia Ustaz, tapi dia apa? Bagus sholatnya kok. Bagus kan sholatnya? Pernah dengar baca Al-Fatihah Pak Presiden? Pernah? Alhamdulillah. Ustaz, tangannya kebalik. Itu fotonya yang dibalik. Ibu datanglah langsung. Itulah enak jadi orang Islam. Mau menjudge, menuduh dia nggak bisa, nggak melihat langsung. Mau ngata-ngatain dia, mungkin dia kita yang salah. Ya, akhirnya apa? Kita lebih memilih berdiam daripada komentar. Kenapa? Ada hadis yang mengatur lagi. Kalau Anda serius beriman pada Allah dan hari akhir, maka ngomong bicara yang baik ataupun yang nomor 2 apa? Tuh Ustaz Farid Uqbah. Ustaz Farid Uqbah itu dari dulu dengan abah dia, ya kan?
Dengan Abah, bersama Abah perjuangannya, berangkat sama-sama, waktu di Afghanistan juga sama-sama. Sekarang sampai depan presiden pun dia bisa. Terus ngapain depan presiden? Ditonjoknya kah? Enggak. Malah berdoa diaminkan presiden. Masya Allah. Tapi kalau ibu buka itu komentar-komentarnya netizen, Allah, Pak Ustadz menjilat juga. Astagfirullah. Itulah manusia. Itulah bukan manusia. Itulah anak-anak muda yang ilmunya masih apa? Yang dia masih belajar. Tapi ustadznya semua tidak ada yang beres. Ustadz bilang kita tidak boleh yang haram-haram, jauhi yang haram-haram. Demokrasi kan haram juga Ustadz. Nah itulah dia. Karena semuanya pengennya ngomong aja, cuman bisa komentar doang. Ibu kalau faham, dulu Nabi Musa alaihissalam nunggu depan pintu istananya Fir'aun 2 tahun baru boleh masuk. 2 tahun bu, di depan pintunya doang. Itu ngapain tuh Nabi Musa kalau mau masuk ke dalam ketemu Fir'aun? Mau ngapain dia? Mau bunuh Fir'aun? Enggak. Mau ngapain? Disuruh Allah. Lagi enak-enak punya istri kan? Iya kan? Dia buron, kemudian pergi negeri Madian, kemudian nikah, kemudian apa? Dengan orang tuanya, dengan mertuanya dan istrinya. 10 tahun. Lagi enak-enak, udah 10 tahun. Bu, enak gak rasanya bu 10 tahun tinggalnya di rumah mertua? Nah, coba jawab. Makan dengan mertua. Terus tiba-tiba suami ibu, nggak enak pak, nggak enak. Itu Nabi aja nggak ada masalah kok. Ibu yang bukan Nabi masalah. Coba cerita Quran tuh asyik sebenarnya. Kayak Israfil ngomong kemarin ke anak-anak muda. Dan ada bapak-bapak, Israfil bilang, hei para calon mertua, tolong belajar dari cerita orang soleh di negeri Madian. Lihat, ada orang soleh di negeri Madian, ada buronan, Nabi Musa kan buron, dibikin tenang. Nah tenang, yang penting kamu udah deket papa, deket bapak, tenang. Ini anak, dia niatnya Masya Allah pengen ngelamar tuh cewek, anak bapak itu kan, baru datang, udah gemeter dia. Nah, mau mengasih makan anak aku apa nanti kau? Kerja di mana? La ilaha illallah. Ya tidak jadi kawin lah kawan ini. Tapi Nabi Musa buronan dibikin tenang. Yang kedua, disuruh pilihin anaknya. Coba bu, ada calon mertua begitu. Datang anak muda ya kan? Nah, dek, kamu mau pilih yang mana dek? Nah, yang ini apa itu? Wih, pasti anak muda tidak ada yang nolak bu. Ini kan tadi belum lihat udah macam-macam. Kerja di mana? Sarjana apa? Kuliah di mana? Allah macam-macam. Ya Nabi Musa datang dibikin tenang sama orang tua soleh ini. Yang kedua apa? Disuruh pilih anaknya. Yang ketiga apa? Dikasih kerjaan. Kamu boleh nanti kerja sama bapak. Masya Allah. Itu cerita Quran. Kemudian bukan cuma kerja dengan bapak, tinggal pun dengan orang tua itu juga. Berarti rumah tempat tinggal udah nggak usah dipikirin, pekerjaan nggak usah dipikirin, anak perempuan tinggal pilih. Masya Allah. Ada nggak calon mertua begitu? Ada tidak? Semoga cerita Quran di Al-Qasas menginspirasi para calon mertua. Jangan dilihat dulu, Pajero bukan. Ini Nabi Musa tidak pakai Pajero. Punya rumah kamu nih, orang buronan punya rumah di mana? Mau kerja apa nanti? Dikasihlah kerjaan. Kamu bisa apa dah? Nah, bisa nyupir. Iya, supirin bapak. Ngapain dikasih gaji? Ya kan, anaknya udah diambil. Nah, itulah kisah Quran. Quran memberikan cerita biar jadi inspirasi kita. Nah, Quran memberikan syariatnya agar supaya kita amalkan syariat itu. Kalau nggak mau, ya sudah kata Allah. Tunggu aja nanti. Oke, buka Al-Hadid sekarang. Al-Hadid, surat apa artinya bu? Besi. Ya, besi keras tidak? Keras. Sampai jam berapa kita? Setengah jam lagi. Ayat 16.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Okey, terjemahan Kemenak dulu, baru yang nanti tafsirnya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan. Okey, nomor satu ya. Belumkah datang tiba waktunya untuk kalian, hai orang-orang yang beriman? Ngapain? Tunduk, khusyuk hati kalian mengingat Allah. Bu, ibu baca berita, itu sakit hati bu? Agak-agak kesel bu? Kesel. Yang sebenarnya bisa mengobati rasa sakit hati kesel itu apa? Jangan dengerin. Terus ngapain? Baca Quran. Cuman banyak yang gak memilih itu. Baca Qurannya sebenarnya bukan cuma dibaca doang. Tolong dipahami apa tuntunan Al-Quran, apa petunjuk Quran sedang saat fitnah begini. Kalau kita mau, Allah cuma bertanya, belumkah tiba waktunya, hai orang-orang yang beriman, agar hati-hati kalian itu khusyuk, tunduk mengingat Allah. Bisa nggak kita sholat khusyuk banget sedang demo itu? Sekali lagi, Israfil tidak katakan haram, tidak boleh berangkat. Silakan yang mau berangkat. Tapi kita harus jadi perlihatkan kalau kita ini muslim. Bagaimana sikap muslim ketika seperti itu? Bagaimana sikap muslim ketika sedang berjihad? Bagaimana sikap muslim ketika sedang tenang-tenang aja? Itu semua harus ada tuntunannya. Ya. Makanya kalau kita mampu, Israfil kan tidak mengatakan tidak boleh. Kalau coba nanti ada anak-anak muda atau ibu-ibu, ternyata mereka semuanya sholat tuh di depan istana, ya kan? Allahu Akbar. Tapi jangan jadi imam. Ibu-ibu jadi imam, makmum belakang bapak-bapak, itu masalah tuh. Karena udah menyalahi syariat. Ya, dimanapun ishadu bi anna muslimun, tolong saksikan, hei semua orang-orang, beginilah kami orang Islam dalam bersikap. Ya, jangan bakar halte lagi, apalagi jangan hancurin trotoar ataupun pembatas jalan, jangan injak-injak rumput. Jadi ada pesan dari orang Islam, walaupun ikut yang seperti itu untuk menyampaikan aspirasinya. Taib. Allah tanya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya, hei orang-orang mukmin, harusnya kalian khusyuk hati kalian mengingat siapa? Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Biar ibu sedang menyampaikan aspirasi berapi-api, tapi ketika lisan ibu, subhanallah, subhanallah. Enak gak bu? Enak tidak? Jangan bung bang, habis lagi. Ibu ingat gak waktu 212? Ketika semua Monas itu bergemuruh zikir, Allahu Akbar. Sedang zikir-zikir, hujan turun. La ilaha illallah. Enak betul. Terus pulangnya apa? Adem ayem, bersih langsung semuanya. Setiap melihat ada orang yang kekurangan, yang butuh, ibu kasih bantuan. Yang melihat ada sampah langsung. Kan Masya Allah banget tuh. Kayaknya orang Islam itu luar biasa. Pesannya sampai. Message 212 adalah apa? Orang Islam berbeda ketika dia menyampaikan aspirasi dengan orang yang tidak mengerti agama. Lanjut. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diberikan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah bilang, jangan terulang lagi seperti yang dulu pernah diberikan kitab suci. Ada yang dapat Taurat, ada yang dapat Injil. Kita hari ini dapat apa? Al-Qur'an. Emang kenapa dulu yang itu? Yahudi Nasrani itu Allah berikan kitab suci. Masa yang Allah berikan juga lama, panjang. Tapi
membuat hati mereka semakin keras. Berarti target kita, proyek kita adalah bagaimana cara melembutkan hati. Hai orang Islam, bagaimana ketika orang yang lembut hatinya saat menyampaikan aspirasi? Hai kaum mukmin, bagaimana ketika saat ada orang yang hatinya sangat lembut, dia menyampaikan apa? Dia beramar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW, lihat. Rasulullah kan tidak mengizinkan kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Suatu hari Umar bin Khattab berjalan dengan sahabatnya, melihat mendengar ada orang-orang yang sedang malam hari bergemuruh gitu, hiruk pikuk di balik tembok. Kata Umar, lagi ngapain mereka? Ada yang bilang, kayaknya mereka lagi minum arak tuh, lagi mabuk-mabukan tuh. Kemudian Umar pengen ngintip. Kemudian sahabat yang satu bilang, la tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Langsung Umar berhenti. Karena ada ayat Quran langsung diamalkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Bisa nggak kita? Kamu la tajassasu, tapi kan dia bermaksiat, kita harus negur. Lihat Quran. Maka Rasulullah melarang, kalau ada cowok cewek, dia masuk rumah, masuk gedung, dia kunci pintu, berzina di dalamnya, kita nggak boleh cari-cari tahu. Apa kata Nabi? Karena dia saja masih malu dilihat sama Allah. Makanya dia kunci dirinya di dalam kamar itu, dalam ruangan itu. Nah, kenapa kita yang bongkar-bongkar? Dan itu agama. Kalau enggak hari ini, lihat, ada orang lagi na'udzubillah selingkuh, di videoin. Ataupun dipasangkan CCTV, dicari dan dicuri informasinya, kemudian disebarkan di media sosial. Apa yang terjadi? Anak-anak melihat, penasaran dia. Orang-orang berpikiran sama. Kalau begitu kita jebak lagi si orang ini. Kayak begitu terus. Tapi kalau sejak awal ditutup, jangan cari kesalahan. Yang kedua, dia masih malu sama Allah. Yang ketiga, apa lagi? Gak usah dibongkar, kan gak terjadi apa-apa. Tapi karena kita sendirilah yang menyebarkannya, karena kita sendirilah yang melakukannya, akhirnya apa? Semua orang mungkin yang penasaran melakukan hal yang sama, dan seterusnya. Padahal Quran sudah atur, Nabi sudah ngajarkan, jangan cari kesalahan orang lain. Dia sudah tutup pintu rumahnya bermaksiat, gak usah dicari-cari kesalahannya. Tapi Ustadz, tapi apa lagi? Kecuali dia berisik, pasang musik, tegur, Mas, tolong, ini kami masjid akan sedang kajian, tolong musiknya dipelankan. Itu namanya menegur. Jangan pula lagi orang musik-musik kita bakar itu, jangan. Nanti justru akhlak Islam yang tercoreng. Orang akan bilang, ternyata jemaah Masjid Munawwarah begini. Dulu Masya Allah pernah terjadi di masjid 2 kali. Ingin ada acara nyanyi-nyanyi, konser di situ. Ya, kita mau sholat, qadarallah, Allah turunin hujan. Selesai urusan. Bubar semuanya. Selesaikan. Makanya kita percaya siapa? Kita maunya siapa yang bekerja? Saya dengan hawa nafsu atau saya dibimbing oleh ilmu Al-Quran dalam hal ini? Maka Allah bertanya, belumkah waktunya kalian tunduk dengan apa yang Allah turunkan di Quran? Menasehati, beramar ma'ruf nahi munkar dalam jihad sekalipun ada aturannya di dalam Quran. Dia butuh ilmu. Ya, kita tidak mudah menyalahkan orang. Tapi Ustaz, kalau begitu yang ikut itu gimana Ustaz? Dia mungkin ada dalilnya. Kita belajarnya yang ini. Mungkin mereka punya dalil yang lain. Makanya saling menghormati, jangan saling menyalahkan. Kalau mau diskusi, datengin dia, diskusilah. Jangan di medsos. Paham ibu-ibu? Materinya agak berat hari ini, enggak. Ya. Allah bilang, lanjutkan. Kata Allah, jangan seperti mereka yang dulu diberikan kitab Taurat, diberikan kitab Injil, lama waktunya tapi semakin keras hatinya. Proyek kita apa? Melembutkan hati. Gimana caranya, Bu? Bisa enggak Israfil bayar ibu 5 juta? Hatinya jadi lembut, bisa? Kenapa nggak bisa? Besok kumat lagi. Oke, buka Al-Anfal sekarang. Tapi kata Allah, Allah tutup apa? Dan kebanyakan manusia itu fasik. Fasik itu udah tahu dalilnya masih juga dilanggar. Oke. Oke, Al-Anfal ayat 63. Kita pelajari Quran ya. Bagaimana Allah memberitahu ke kita
dengan mata-mata kita yang melihat ayatnya, telinga-telinga kita yang mendengarkan ayatnya, dan mulut kita yang membaca ayatnya. Al-Anfal surat keberapa? Ayat 63. Silakan. Silakan. Dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dia maha gagal dan maha bijaksana. Allah ngasih tahu lagi. Ibu bayar berapapun, Bu, sekiranya semua sak dunia ini harta milik kita, kita bayar biar hati kita menyatu bersatu, nggak mungkin. Mustahil, mustahil. Yang bisa membuat kita bersatu apa? Kalau semuanya mau deketin Allah. Biar beda partai, tapi kita suka deketin Allah, kita rajin baca Quran, insya Allah bisa bersatu. Jauhi hawa nafsu. Jangan semuanya hawa nafsu. Pokoknya begini, harus begini. Kita bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah apa? Dibimbing wahyu, dibimbing Quran. Sekiranya mau dibimbing Al-Quran, insya Allah kita akan bisa bersatu walaupun kita berbeda-beda pendapat. Ya, Allah bilang sekiranya yang bisa menyatukan hati kita siapa? Hanya Allah. Nah, makanya belajar menyatukan hati antara suami dengan istri. Saya udah tidak cocok lagi sama suami saya, Ustaz. Terus mau apa, Bu? Saya mau pisah aja, Ustaz. Lah, kalau ibu pisah nanti ibu jadi apa? Ibu siap. Terus aku gimana, Ustaz? Ya sudahlah, bersabar aja lah. Fir'aun aja punya istri, Masya Allah banget kan? Lakinya apa? Nauzubillah banget. Makanya cowok itu ada 3. 1 cowok yang Masya Allah, 2 yang Subhanallah, yang ketiga Auzubillah. Ibu mau yang mana? Cowok yang Subhanallah atau cowok yang Masya Allah? Atau jangan-jangan yang Auzubillah semua? Ayo dong, kita punya Quran. Hei para ummahat, kita punya Quran. Belum hilang Quran ini. Mau nggak tunduk? Mau nggak tunduk? Memperlakukan orang adil. Allah tidak pernah suruh berbuat jahat. Kerabat jangan diputus. Kalau udah seperti itu, kekuatan kaum muslimin pasti terbangun. Israfil kemarin pulang ke Lombok. Ya, Israfil hitung lagi itu. Panggil sepupu-sepupu, ayo semua. Mana kakaknya, mana? Antum berapa anaknya, berapa anaknya? Jadi abah itu 9, 10 saudara abah yang hidup. Alhamdulillah kemarin berarti dari nenek, cucu cicitnya sudah 124. Israfil mau desain lah nanti, mau bikin desainnya, mau bikin pohon silsilah keluarga Abu Jibril, bukan lah, keluarga Mbah. Nah, itu yang ditakuti oleh orang Yahudi. Dalam bukunya Robert Spencer ditulis, yang ditakuti Barat dari Islam itu jihad demografik. Dia ngambil satu kasus. Di Palestina ada kakek umur 102 tahun meninggal. Kakek ini menyisakan anak cucunya dari istri-istrinya itu sebanyak 100 orang. Semuanya anti-Zionis Yahudi. Ini yang ditakuti. Ini istrinya yang satu aja tidak cocok. Anaknya aja bertengkar sama adiknya. Terus gimana pohon keluarga muslim ini akan ditakuti oleh orang-orang kafir? Kalau saat keluarga besar ibu, dari 10 anak ibu itu semuanya ternyata apa? Muslim yang taat, mukmin yang Masya Allah, cowok-cowoknya Masya Allah, nggak ada yang auzubillah, kan mantep, Bu. Geger semua dunia ini. Makanya perbaiki keluarga. Caranya kumpulkan saat pandemi, selesaikan Al-Baqarah, selesaikan Ali Imran, Az-Zahrawaini. Selesaikan. Lembutkan hati. Tapi Ustaz, aku nggak ada cinta lagi sama dia, Ustaz. Udahlah, nggak cinta jadi anak 3. Ayo dong, keluarga. Semua dibangun dari keluarga yang ini, Bu.
Quran bisa membuat kita bersatu. Quran bisa melembutkan hati-hati orang yang keras hatinya. Makanya saat turun hujan dari langit, Rasulullah cuma mengingatkan apa? Tanah itu ada 3. Ada tanah yang bisa menyerap airnya, kemudian menumbuhkan tanaman yang hijau. Ada tanah yang hanya dapat menampung airnya, dia manfaat buat yang lain. Ada yang minum darinya. Tapi yang ketiga tanahnya tidak bisa menyerap air dan tidak juga bisa menumbuhkan tanaman. Begitulah hati. Saat Quran turun, bagaimana hati kita? Mau tunduk pada Quran atau mau ikut kata ustadz, kata orang, kata fulan? Kalau seperti itu, nomor 1, Quran diterima ayatnya, didengarkan, ditadaburi, kemudian apa? Diresapi oleh kolbu, kemudian lahir amal-amal yang soleh. Keren. Atau yang kedua, dia dapat Quran, dia belum mampu mengamalkan, tapi dia mampu menyampaikan. Orang lain dapat manfaatnya. Tetap manfaat. Atau yang ketiga, nggak bisa sama sekali, nggak bisa nerima, apalagi ngamalkan. Manfaatnya kemana? Ya nggak ada manfaatnya. Balik lagi ayatnya itu ke Quran. Begitu Quran, begitu Rasulullah menyampaikan. Maka Allah bilang, belumkah waktunya khusyuk kalian tunduk di bawah Quran? Belumkah waktunya ibu-ibu? Makanya apa tadi syariatnya? Sekiranya tidak diatur syariatnya dalam agama, pastilah rumah-rumah ibadah itu akan dihancur berantakan. Masjid dihancurin, pagoda dihancurkan, gereja juga dihancurkan. Gara-gara apa? Orang merusak. Karena apa? Potensi kita sukanya kesel rusakin, kesel rusakin. Di dapur kan kelihatan tuh. Keselnya sama bapak, yang jadi korbannya apa? Panci. Tupperware-nya dibanting-banting, tidak pecah-pecah juga, tambah kesel lagi dia. Paham? Nah, Quran membimbing. Allah bilang, pesannya apa? Jangan seperti orang-orang Yahudi, jangan seperti orang-orang Nasrani, dikasih kitab suci, tapi hatinya nggak bisa lembut. Oke, ayat ini lanjutkan dulu. Hanya Allah lah yang dapat membuat hati kalian bersatu. Sekiranya kalian infakkan, belanjakan semua yang akan ada di bumi, yang ada di bumi tidak dapat membuat kalian bersatu. Tapi Allah lah yang mempersatukan kalian. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bijaksana. Allah lanjutkan, wahai Nabi, cukuplah orang-orang yang mau percaya dengan kamu. Tidak usah cari-cari yang lain dukungan, cukup yang percaya, bismillah, asal ada Allah bersama kalian. Kata Allah apa? Hasbuk ya ayuhan nabiyyu, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hasbukallah. Kalau ibu sudah punya Allah, sudah selesai urusan. Biar nggak ada yang mau ikut, nggak ada masalah. Yang penting hasbiyallah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Hilang Allah atau hilang jemaah? Jangan dua-duanya lah. Nanti sambil datang, ibu-ibu udah ada, sedih balik lagi. Pas sampai rumah istri nggak ada juga, waduh sedih lagi bu. Ya, makanya apa? Bismillah. Kita ternyata kekayaan tidak mampu membuat hati itu apa? Takluk, tak mampu. Yang bisa membuat kita bersatu hanyalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau tunduk pada perintah Al-Quran. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah jauhin Quran bu. Ya, semua mempersatukan kita. Semua yang rajin ngaji bisa membuat kita bersatu. Ya, biar itu dari rumah Quran ini, biar ini alumni rumah Quran itu. Kalau kita mau duduk tadabbur Quran, insya Allah kita akan merasakan bagaimana hati kita terpaut. Ada yang mau bertanya? Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai waktu kita 11.30. Ada yang mau bertanya? Gak ada yang mau bertanya? Oke, kalau gak ada yang mau bertanya, Israfil yang bertanya. Oke bu, tadi Al-Hajj ayat berapa? Apa pesannya? Allah sudah atur syariatnya, ya, bagaimana menghadapi orang-orang yang bukan Islam dan seterusnya. Oke, Al-Hadid surat keberapa? Ayat keberapa? Apa pesan yang ingin Allah sampaikan? Jangan ngulang kesalahan Yahudi lagi. Jangan ngulang kesalahan Nasrani lagi. Tundukkan hati kita pada Quran. Tundukkan. Khusyuk, harus khusyuk. Ya, jangan gak khusyuk. Berarti semuanya harus balikin ke Quran.
Tapi Quran tidak bisa sendirian kita pahaminya, melainkan kita perlu bimbingan siapa? Ada pewaris Nabi, ada para ulama. Tapi di samping sebelum kita mengikuti semuanya tadi, membacanya harus dengan tadabbur. Itulah gunanya tadabbur. Tadabbur itu harus menghadirkan qalbu, menghadirkan pikiran kita, akal kita harus kita gunakan untuk berpikir, hati kita nanti yang akan mencoba menjawabnya. Ya. Maka Nabi SAW bilang istafti qalbaka, minta fatwa pada hatimu. Karena hati ini nanti akan, kalau dia mulai gak enak, itu tanda-tanda itu sesuatu itu gak beres. Ya, seperti bapak, ibu lihat bapak, kok gak enak rasanya ya. Ini keluar jam 10 ini kemana dia, gitu kan? Tapi gak bisa juga dibenarkan, kecuali kita tanya langsung, ayah mau kemana? Ayah mau ke masjid, mau tahajud. Kenapa gak di rumah aja? Karena di masjid ada teman-teman yang mau belajar Quran juga, ikut tahajud juga. Jadi tenang. Oke. Kemudian tadi yang Al-Anfal surat keberapa? Ayat berapa? Apa pesannya? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan para malaikat untuk mensupport ibu jika kita serius mau mengamalkan Quran. Ya. Maka walaupun enggak ada orang yang mau mensupport ibu, tapi yakinlah ketika kita istiqomah akan ada para malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan support, terus menulis dukungan untuk kita, karena Allah sudah siapkan apa? Surga. Berjuanglah. Ibrahim sendirian, tapi oleh Allah dibilang ummatan, sebuah umat, satu umat. Ibrahim alaihissalam pernah menghancurkan rumah ibadah orang, menghancurkan patung orang-orang kafir, tapi dia tak pernah ngajak-ngajak yang lain. Ya kan? Tapi Ibrahim punya anak namanya Ismail, dan Ibrahim juga membangun kembali Ka'bah. Ketika dia bangun Ka'bah, dia ajak putranya. Berarti bedanya apa? Saat merusak, Nabi Ibrahim gak ngajak-ngajak orang-orang lain. Tapi Nabi Ibrahim saat membangun, dia ngajakin anaknya. Kalau ibu mau mengerusak, tidak usah ngajak-ngajak yang lain. Ngerusak aja sendiri. Tapi kalau ibu mau membangun, silahkan ajak sebanyak-banyaknya orang. Bismillah. Itu pelajaran dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya masa lalu. Ibu masa lalunya apa? Nabi Musa pernah tinggal di rumahnya orang kafir. Pernah tinggal di istananya Fir'aun. Pernah membunuh orang tak sengaja. Itu masa lalunya Nabi Musa. Tapi apakah Nabi Musa takut untuk menyuarakan kebenaran? Sekali-kali tidak. Biar ibu punya masa lalu, jangan pernah malu untuk menyuarakan kebenaran. Ibu harus sampaikan. Tapi bagaimana Quran mengajarkan kita? Ternyata Nabi Musa harus menanti Fir'aun di depan pintu istana. Lama dia menunggu. Tapi ternyata oleh Allah, Nabi Musa diceritakan senantiasa lisannya bertasbih, kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran. Benar dia hadapin penguasa zalim, tapi lisannya bukan memaki-maki. Lisannya senantiasa mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang terjadi pada Nabi Musa? Nabi Musa tak pernah selesai berdoa. Apa doanya? Yang kita baca di awal tadi. Rabbi syrahli. Tolong lapangkan dada. Yang mau berangkat silakan berangkat. Tapi lihat Musa. Allah abadikan ayatnya dalam Toha. Dia baca Rabbi syrahli. Tolong dada ini. Karena dalamnya ada qalbu. Di qalbu itu harusnya ada Al-Quran, Bu. Tunjukkan kami adalah orang-orang beriman. Saksikan kami adalah orang-orang beriman. Saksikan kami baru selesai tadabbur di MTAM Al-Munawwarah. Saksikan. Jadi kita nggak pernah diajarkan merusak. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan dirusak negeri ini. Yang mau turun silakan, tapi hati-hati. Sekiranya semoga Allah berikan negeri ini kekuasaannya diambil oleh orang-orang beriman. Tapi orang beriman ingat pesan Allah tadi. Salat, zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Selesaikan urusan. Tapi kalau kita rusak hari ini, nanti ngebangun yang lagi, ya donasi lagi. Istana hancur.
Pemerintahan tumbang, tapi dibuka donasi, kirim ke rekening untuk beresin merenovasi ulang. Ya kan repot. Kejaksaannya kebakaran aja butuh triliunan untuk renovasi ulang. Makanya tolong pikirkan baik-baik. Kalau mau ada cerita Quran. Bagaimana? Lihat Musa. Allah tumbangkan rezim Fir'aun tidak lebih dari setengah hari. Malam harinya Nabi Musa pergi meninggalkan kota. Waktu syuruknya disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sesudah itu berakhirlah semua cerita sebuah rezim. Ketika Allah yang turun tangan, tidak perlu lama-lama, hanya sebentar habis seluruhnya. Allah sisakan istana Fir'aun, Allah sisakan kebun-kebun yang dibangun oleh Fir'aun, Allah sisakan semua yang ada di sekitar istana Fir'aun untuk Bani Israel. Tapi sayang, Bani Israel sudah ada di seberang lautan. Apakah mereka mau memanfaatkannya atau tidak? Balik ke Bani Israelnya. Sekarang kita, saat nanti oleh Allah dipindah tangankan semua kekuasaan hari ini, akankah kita tetap beribadah menyembah Allah? Ataukah justru kita malah menyekutukan Allah seperti Bani Israel sudah bebas dari kejaran Fir'aun, mereka malah menyembah anak patung. Itu cerita Quran. Maka silahkan dilanjutkanlah tadabbur Qurannya. Semoga hari ini mungkin agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya, lebih agak-agak semangat dikit, ya. Tapi tetap kita mentadabburi Quran. Allah a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Doakan Abah, ya. Abah sudah ya banyak perubahan tentunya, tapi doakan Abah, ya, enggak usah Israfil lanjutkan. Yang kedua, doakan juga Umi. Ya, semoga oleh Allah diberikan kekuatan. Ya, dan semoga semua kita, ada yang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang kelaparan di saat pandemi semoga Allah berikan rezeki untuknya. Yang kedinginan dan uangnya enggak ada, semoga Allah berikan pakaian. Allah berikan kehangatan. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dengan Al-Quran ini. Hari ini kami belajar 1 jam ya Allah. 2 jam kami duduk untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari agamamu ya Allah. Bimbinglah terus kami. Waj'alhu lana imaman. Jadikanlah Quran bagi kami imam yang senantiasa ada di depan, membuat jalan kami terarahkan oleh Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Quran nuran, cahaya dalam gelap kami hidup di dunia ini. Terangilah hidup kami dengan Quran. Saat kami dalam kegelapan buntu, enggak tahu mau kemana ya Allah, berikanlah kami cahaya Quran agar dapat menerangi jalan hidup kami. Wahudan, jadikanlah Quran bagi kami petunjuk yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya kami harus melakukan sesuatu. Ya Allah, jadikanlah Quran untuk kami petunjuk yang mengarahkan kami sampai ke syurgamu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau takdirkan bagi kami kekuasaan ini berpindah tangan pada kami, maka agar kami tetap istiqamah di atas jalan ini ya Allah. Warahmah, ya Allah, jadikanlah Quran rahmat untuk kami. Rahmat untuk kami, dan kami faham dan kami tahu Engkau senantiasa Rahman, Engkau senantiasa Rahim. Dan agar sifat-sifat itu ada juga pada kami yang senantiasa berlaku Rahman dan Rahim pada siapapun juga ya Allah. Ya Allah, kami bodoh. Ajarkan kami dengan Al-Quran ini. Dan hari ini kami merasakan bagaimana Quran membimbing kami. Ya Allah, kami suka lupa. Ingatkan kami hari ini, ternyata kami Engkau ingatkan dengan Al-Quran lagi. Dzakirna minhuma nasina, 'allimna minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu. Ya Allah, berikan kami rezeki, bukan hanya duit, bukan hanya yang harta, tapi rezekikan untuk kami agar kami senantiasa tilawatul Quran. Kami pernah merasakan dulu ya Allah, dengan tilawatul Quran kami tenang. Dengan tilawatul Quran kami tenang ya Allah. Dan jadikan Quran hujjah untuk kami di akhirat besok. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.